Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Masyayini dengan NPM 1826004 dari Prodi Pendidikan IPA FKIP Universitas Pancasila Tegal dengan dosen bimbing yang pertama yaitu Bu Yudian MSI dan dosen bimbing yang kedua Bu Yuni Arfiani MPD. Saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Pengetahuan Guru IPA SMP terhadap SJS dalam menuju SD pada pembelajaran IPA. Pada abstrak, guru IPA sebagian besar memiliki pemahaman yang cukup baik tentang SJS, namun hanya sebagian kecil responden yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang SJS dan adanya SD dalam pendidikan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap lingkungan untuk berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan guru IPA terhadap SJS dalam pembelajaran IPA di SMP. Jenis ini penelitian menggunakan metode kualitatif dan memberikan pertanyaan wawancara kepada responden. Sampelnya merupakan beberapa partisipan guru IPA sebagai responden di SMP Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Data dikumpulkan dengan wawancara secara langsung, analis data dilakukan untuk memahami transkrip wawancaranya, hasilnya kemudian mendeskripsikannya dengan keadaan, menjabarkan cara deskripsi untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dengan tujuan penelitian, kemudian hasil datanya dijadikan untuk menjadi jawaban yang tepat. Pendahuluan, permasalahan pemanasan global, kelangkaan energi, dan krisis sumber pangan pada keadaan lingkungan sekarang menjadi perhatian utama dunia. Manusia mengambil keuntungan penuh dari alam seringkali menemukan cara yang tidak baik. Maka dari itu, kondisi tersebut dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan kesehatan makhluk hidup. Oleh karena itu, perlunya manusia untuk bertindak menjaga kelestarian bumi untuk masa depan generasi selanjutnya. Strategi pembangunan dengan target pembangunan global hingga tahun 2030 yang telah disepakati oleh semua negara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan melestarikan kelanjutan bumi terapkan untuk lingkungan yang saat ini yaitu dengan SJS. Oleh karena itu, dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. SJS ini dapat dicapai melalui pendidikan. Salah satu strateginya yang dapat digunakan adalah dengan Education for Sustainable Development atau ESD. ESD ini membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan saat ini. Maka dari itu, dengan melalui pembelajaran IPA, ESD dapat diterapkan karena pembelajaran ini memiliki pembelajaran yang cukup luas mengenai lingkungan, keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lain sebagainya. Berdasarkan dari latar belakang dan terdapat masalah-masalah yang ada di saat ini, serta untuk dapat memahami dan mendukung adanya ESD dalam pembelajaran IPA, maka perlu adanya pengetahuan mengenai SJS. Maka penelitian ini akan mengulas pertanyaan yaitu bagaimana pengetahuan guru IPA SMP terhadap Sustainable Development Goals atau SDGs dalam mendukung Education for Sustainable Development atau ESD pada pembelajaran IPA. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan guru IPA SMP terhadap SDGs dalam mendukung ESD pada pembelajaran IPA. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data primer dari hasil wawancara. Penelitian ini dilakukan pada beberapa SMP di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dan perwakilan sebanyak 3 sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa sampel guru IPA sebanyak 6 responden dan menggunakan wawancara yang berisi 10 pertanyaan yang dirancang untuk mengetahui pengetahuan SDGs. Assessment ini menggunakan pedoman wawancara yang sudah dikembangkan dari BPS 2022. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dilakukan transkrip wawancara dan mengumpulkan data untuk mendapatkan hasil temuan dari hasil penelitian yang dilakukan pada responden. Selanjutnya dilakukan analisis data. Kemudian penyajian hasil analisis data pada penelitian menggunakan hasil wawancara sehingga dengan menggunakan cara tersebut informasi mengenai pengetahuan SDGs terhadap guru IPA dapat disampaikan dengan baik. Desain penelitian ditemukan pada peneliti pada guru IPA sebanyak 6 responden di beberapa sekolah SMP di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes didapatkan responden pertama dan kedua dari sekolah pertama dari negeri, responden ketiga dan keempat dari sekolah swasta, dan responden kelima dan keenam dari sekolah Islam yang menghasilkan data wawancara yang telah diberikan pada sebelumnya. Yang pertama dari pengertian SDGs dan jumlah tujuan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang dasar tentang SDGs, meskipun hanya sedikit yang benar-benar menguasainya. Terdapat adanya responden yang memberikan pendapatnya dengan sesuai pengertian SJS menurut PPS 2022 bahwa SJS yaitu rancangan tujuan yang ditetapkan oleh PPP untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang kedua, ada mayoritas responden dapat menyebutkan adanya 17 tujuan SJS, namun hanya beberapa yang dapat merinci tujuan tersebut. Tepatnya, jumlah itu sama dengan yang dikemukakan bahwa SJS mencakup 17 tujuan yang dikemukakan dari PPS 2022. Selanjutnya, pada penjelasan isi tujuan SJS, responden dapat melakukan penjelasannya dengan tepat. Akan tetapi, sebagian besar responden tidak menyebutkan dari tujuan 1 hingga tujuan ke-17 dengan tepat dan dengan jelas. Sumber utama informasi tentang SDGs bagi responden adalah internet atau Google. Meskipun ada yang juga mendapatkan informasi melalui forum pendidikan seperti MKMP dan melalui curhat dan makalah. Selanjutnya, ada mayoritas responden belum pernah mengikuti sosialisasi atau seminar tentang SDGs. Namun, adanya responden yang pernah mendapatkan informasi SDGs dari pengalamannya mengikuti MKMP. Selanjutnya, hasil tanggapan mengenai lingkungan saat ini masih banyak orang yang kurang sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Permasalahan lingkungan ini yang telah dijelaskan sebelumnya oleh beberapa responden sejalan dengan pendapat dari salah satu pendapat tentang pencemaran lingkungan terdapat di Sungai Citarum karena meningkatnya limbah industri dan rumah tangga menyebabkan penumpukan sampah yang berdampak pada sungai yang akan mengakibatkan banjir. Pengetahuan tentang 3 pilar SDGs yaitu sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi masih terbatas di kalangan responden meskipun hanya beberapa dari mereka ada yang mengakui keterkaitan antar ketiga pilar tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh beberapa yaitu bahwa ketiga
Pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain yang memiliki kepentingan dan keseimbangan antara pilar yang satu dengan yang lain. Tujuan keenam, yaitu ada air bersih dan sanitasi layak, masalah pencemaran limbah dan air. Tujuan ketujuh ada energi bersih dan terjangkau, menggarisbawahi rendahnya kepedulian lingkungan terkait penggunaan energi. Dan tujuan ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim, membahas dampak perubahan cuaca yang tidak menentu pada pertanian. Maka dari itu, mayoritas responden dapat memberikan pendapatnya mengenai lingkungan saat ini dan memberikan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Kesimpulannya, guru IPA SMP sebagian besar memiliki pemahaman yang cukup baik tentang SDGs, namun hanya sebagian kecil responden yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang SDGs. Selain itu, responden memiliki pemahaman mendalam pada kondisi lingkungan saat ini, termasuk permasalahan lingkungan yang relevan dengan SDGs. Amati dari hasil wawancara yang telah didapatkan bahwa dengan melalui IS di dalam pembelajaran IPA, maka dapat terciptanya dukungan SDGs dan dapat meningkatkan kesadaran serta kepedulian individu terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kepedulian dan kesadaran merupakan hal yang penting dalam aktivitas melindungi dan melestarikan ekosistem dan alam. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penelitian dalam menyusun artikel ini, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.